Pemirsa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Kang Usep, tokoh inspiratif kali ini. Dan kali ini kok dibawain ada kaos nih. Ini ceritain tentang kaosnya Kang Usep. Masya Allah. Buatan siapa ini tuh? Ini kan apa ya? Kita memberikan sedikit motivasi atau perlombaan kepada anak-anak. Dia disuruh lomba menggambar. Gambarnya yang terbaik kita dibuatin kaos untuknya. Berarti ini dari anak-anak yang di panti? Iya, yang di panti. Masya Allah, ini udah jadi karyanya nih. Ya. Ada tulisannya. Aku menggambar ini karena belum pernah ke laut. Iya, karena ada kan banyak juga ya anak-anak panti itu yang mereka ya sama kayak kita mungkin ingin berrekreasi. Ingin jalan-jalan. Jadi dalam hal kita membantu anak-anak itu kan tidak harus juga dengan materi tapi dengan jasa. Membawa mereka ke tempat-tempat rekreasi itu jauh lebih mengenangkan buat mereka. Tertancap di kenangan manis mereka itu, Masya Allah. Dari lulus sampai akhirnya pendirian panti, itu gimana ceritanya? Kalau pendirian panti itu yang mendirikannya kan teman saya gitu, yang sama-sama dengan saya kuliah satu kelas di Kesejahteraan Sosial, ya satu angkatan. Berarti dari tahun berapa didirikan? Didirikan dari tahun 2002. 2002 sampai sekarang. Sampai sekarang. Di Bandung ya? Di Bandung, di Cijerah. Kalau dibanding dengan sekarang berarti sudah ada berapa anak yang ada di situ? Yang ada di panti itu sekarang ada 50. Tapi tidak semuanya berada di panti itu. Nggak semuanya tidur di situ? Di situ, ya. Itu awalnya gimana pengen pendirian? Gara-gara ada misalkan yang nitipin anak, orang tuanya entah kemana, jadi akhirnya kita diriin sekalian gitu atau gimana? Ya yang awalnya itu ada banyak yang misalnya anak-anak yang ditelantarkan gitu. Jadi teman saya punya inisiatif untuk merawat mereka. Awalnya di rumah sendiri atau ngontrak kah atau gimana tempatnya pertama? Di rumah sendiri. Rumah sendiri. Sampai sekarang pun masih di rumah sendiri atau sudah gimana? Sekarang ada yang di rumah sendiri, ada juga yang di panti yang berpisah dari rumah tempat. Gitu, ya. Yang terpisah itu gimana akhirnya? Masih nyewa atau beli atau? Yang terpisah sewa gitu. Sampai sekarang masih nyewa ya, dibayar tahunan gitu. Iya, tahunan gitu. Alhamdulillah, dan sekarang sudah ada 50 anak dan anak-anak itu di sana dikaryakan untuk sampai bisa bikin ini tadi ya. Dan ada juga tadi satu lagi gambarnya dibikin jadi berdaya ya. Di panti izin Kang Usep, ada yang kondisi fisiknya Allah berikan kekhususan juga seperti Kang Usep gitu. Kalau dari fisik sih enggak. Cuma ada yang secara mental gitu ya. Tapi masih dalam tahapan enggak terlalu yang masih bisa berbaur dengan masyarakat lah ya. Jadi tidak terlalu enggak meresahkan itu gitu. Jadi masih bisa dikatakan masih normal. Biaya untuk pantinya gimana Kang Usep? Kita kan tidak memiliki donatur tetap gitu ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah karena ada rezekinya juga buat anak-anak, jadi tetap masih lancar. Ada aja ya. Ada aja. Padahal mereka tiap hari dikasih makan di situ. Ya makan, sekolah gitu kan. Sekolah pun uang sekolahnya dibayarin gitu? Dibayarin. Masya Allah. Jadi mereka dari SD, ada yang sekarang kan ada yang usianya, ada yang usia SD, SMP, dan SMA. Yang paling gede yang SMA? Yang paling gede yang SMA. Kalau misal udah kayak SMA gitu, terus udah beres mereka sekolah SMA-nya, mereka tetap bisa tinggal di situ atau udah kayak ibarat lulus gitu? Iya. Mereka kalau udah SMA diberikan kebebasan untuk memilih. Iya, berarti juga udah banyak yang udah istilahnya udah beres masa di pantinya ya? Udah banyak, ada yang jadi bidan, ada yang jadi dosen. Itu benar-benar kayak mereka ada yang nggak tahu sama sekali orang tuanya gitu kan maksudnya? Dibuang gitu kata kasar oleh orang tuanya ada? Ada sih. Yang tahu. Ya Allah. Sampai gede di situ. Sampai gede di situ, tapi ada yang kadang-kadang sedih, kadang-kadang lucu gitu. Seperti ada yang lucu ya? Iya. Ada apa? Cerita lucu apa? Coba. Lucunya gini kan, kadang-kadang sedih, kadang-kadang lucu. Ada yang misalnya nitipin anak nih. Iya. Gak mau ngurus itu, tinggal. Tiba-tiba udah selesai, udah dewasa, udah lulus SMA, udah dapat KTP lah, udah dapat identitas dan dia udah dapat kerja. Tiba-tiba ini anak saya gitu. Diaku deh. Iya, diaku lagi. Ya Allah. Akhirnya kan ikut. Tapi kita kan nggak bisa ngelarang, karena emang udah itu.
Kita sampai umur 18. Dan jadi ada yang bener-bener tahu itu orang tuanya di mana. Cuman saya emang nggak pengen ngurus, udah dikasih Iya, udah dititipin kasih. di situ. Tapi udah gede dia datang ke panti dan ini anak saya. Udah punya duit soalnya. Iya, udah bisa Jadi bekerja. suzon nih saya gitu. nih, astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Jadi kadang-kadang ya itu di situlah ada sukanya, ada dukanya gitu. Dan ada hal tingkah lucu. Yang ngurus ada berapa orang sih panti, Kang Usir? Ada sekitar 10, kan kita 10 dibagi-bagi berikut berikut saya. Ada di dapur, gitu kan. Ada yang sebagai admin, termasuk saya juga sebagai Ada admin. yang masakin tiap hari. Iya, dan yang lainnya juga ada yang di kafe gitu. Dan bikin kafe juga? Kafe, ya, kafe warung Nuri gitu. Jadi iya, yang ngasilin duit juga berarti. Jadi 50% karyawannya ya anak-anak panti itu. Ikut bantuin ya. Dan 10 yang tadi bantuin di panti itu dapat gaji tiap bulan? Dapat. Ih, Masya Allah. Karena itu kan warung Nuri ya emang untuk mereka yang alumni panti gitu. Maksudnya yang nggak mau keluar, pengen betah gitu. Jadi ikut khidmat di situ, bahu-membahu dengan keluarga barunya. Ih, Masya Allah, keren. Dan penasaran kok beliau dengan kondisi seperti ini, dengan tadi ya, profesinya mulia, juga ternyata hobinya ajib, ini keren. Naik gunung, sok kebayang tuh, Masya Allah ya. Kalau bakal tanya-tanya lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah.